Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, Kang Sumirat ya. Terima kasih sebelumnya sudah menonton ya, sudah berkunjung ke channel YouTube-nya Kang Sumirat ya. Eh, kita akan belajar ya, di video kali ini kita akan belajar meneruskan video sebelumnya ya tentang pembuatan kotak form di website kita ya. Nah, oke. Kali ini kita akan membuatnya yaitu sebagai tambahan ya. Bagaimana cara kita membuat kontak form dengan style ya ataupun dengan gaya yang lebih keren lah ya, lebih keren tampilannya, lebih eye catching gitu ya. Kita perlu menambahkan plugin tambahan ya selain kontak form. Namun sebelum lanjut ke video berikutnya, teman-teman silakan bantu support dengan cara subscribe channel YouTube Kang Sumirat. Oke. Oke. Sebelum menonton ya, sebelum melanjutkan video tentang menambahkan style kontak form ini, teman-teman harus mempelajarinya video-video sebelumnya ya. Di sini saya membuatkan ada 3 versi ya. Yang pertama, cara membuat kontak form ya, yaitu dengan bantuan plugin kontak form. Terus yang berikutnya cara menambahkan fitur-fitur checklist, drop down dan lain sebagainya ya. Silakan teman-teman tonton dulu video sebelumnya ya, sebelum lanjut menonton video yang ini ya. Karena nanti teman-teman bakal pusing ya kalau tiba-tiba langsung menonton yang ini. Kecuali teman-teman sudah paham dengan kontak form ataupun sudah terbiasa dengan kontak form. Oke, silakan tinggal bisa dicek di bagian deskripsi ya, video yang sebelumnya. Oke, kita akan menginstal plugin yang namanya kontak form skin ya. Plugin ini sebagai tambahan ya untuk membuat style kontak form. Kita memasangnya seperti biasa di website yang berbasis WordPress. Teman-teman harus memiliki website WordPress-nya terlebih dahulu ya sebelum membuat kontak form seperti ini. Oke, yang pertama seperti biasa teman-teman silakan tinggal masuk ke bagian plugin, lalu tambah baru, lalu masukkan di pencarian yaitu kontak form skin ya, namanya kontak form skin ini sebagai style ya. Sebenarnya bukan kontak form skin saja sih yang untuk style-style ataupun gaya-gaya kontak form seperti itu, banyak ya yang lainnya, plugin lainnya stylenya. Cuman di sini saya menggunakan kontak form skin. Mana dia? Oke, yang ini ya, kontak form 7 skin. Saya sudah mengaktifkannya. Teman-teman tinggal langsung masuk di bagian kontak di sini ya. Seperti biasa ya, kontak lalu pilih add new ya. Di sini saya akan coba buatkan yang baru ya, biar teman-teman paham. Oke, di sini akan membuatnya misalkan belajar website. Jadi saya akan membuatkan sebuah form ya ataupun formulir tentang belajar website ya, kelas belajar website misalkan seperti ini. Kelas belajar website. Oke, di sini masuk lagi. Ya, ini untuk secara defaultnya seperti ini. Ya. Kita masuk di bagian paling bawah ya di sini karena kita sudah menginstal plugin kontak form 7 skin-nya ya. Jadi di sini ada fitur-fitur ataupun template-template yang bisa kita pasang ya. Masuk ke bagian bawah, di sini ada bagian formnya ya. Nanti kita edit di sini. Ya, ini bagian formnya ini seperti ini. Ya, seperti ini. Lalu di sini bagian template ya. Klik bagian template untuk tampilannya ya. Jenis formnya mau seperti apa ya, mau seperti komplain, bisa kontak, event, file set, ini lebih basic ya, silakan teman-teman bisa menggunakan yang ini ataupun yang lainnya ya, ataupun registrasi ya, ataupun testimoni, ini bisa. Saya mencontohkannya membuatnya seperti yang ini ya, kita akan membuat form yang registrasi contoh. Lalu klik bagian pilih, ini sudah terpilih ya template-nya, lalu kita masuk ke bagian style. Stylenya mau seperti apa nih modelnya ya, mau Caspar, Cargo, ataupun lainnya seperti ini. Ini hanya sebagai tampilan warna saja sih. Ya, misalkan saya membuatnya seperti ini ya, kita pilih bagian vanilla misalkan terpilih. Kita coba cek di bagian formnya seperti apa. Nih, seperti ini formnya ya. Kita cek di bagian form yang bagian atas kontak formnya, ini seperti ini. Di sini ada registrasi ya sebagai judul ya. Di sini ada nama, di sini ada alamat, kota ya, negara, provinsi, daerah ya, nomor telepon. Di sini ada juga email ya, pesan, terus metode
kontak pilihan ya, ini email, telepon. Kita akan coba nanti kita terapkan dulu ya, seperti ini. Kita tidak perlu merubahnya seperti ini dulu. Kita langsung coba masuk ke bagian email ya. Setelah itu kita save dulu bagian ini ya, visualnya. Klik save, simpan visual. Oke, klik. Oke, kontak formnya terbuat ya. Di sini kodenya. Harus diperhatikan teman-teman. Jadi yang harus kita terapkan nanti di halaman ataupun post, ini kode ini ya. Kode yang ini. Oke, kita sudah membuat kodenya. Harus teman-teman ingat. Copy dulu yang ini. Copy kodenya. Lalu kita masuk ke bagian halaman ya. Saya akan membuatkan halaman ya. Kita buat halaman baru di sini. Keluar dulu. Oke, masuk di sini ya. Bagian judulnya, misalkan nama halamannya itu kelas belajar website seperti ini ya. Lalu di bagian kolom ini, bagian visual ya, masukkan kode yang tadi ya, kode yang ini. Jadi kita akan memasukkan kontak form ini di bagian halaman yang ini. Oke, masukkan, tempel di sini. Ini kode yang ini ya. Oke, yang ini tadi. Oke, yang mana? Nah, ini ya. Nah, saya atur dulu yang bagian slider ini hapus dulu. Oke, kita perhatiin jauh dulu. Nah, jadi seperti ini ya formnya, kelas belajar website, misalkan registrasi, butuhkan alamat, ya nama, alamat, kotaknya, ya. Nih, misalkan seperti ini, numbernya, terus emailnya, pesannya. Di sini ada preferred kontak, metode, email, apa. Nanti kita akan coba rubah ya. Ini ada check out, ya. Ini ada drop down tipenya. Di sini ada checkbox ya, ini bisa lebih dari satu, kalau ini satu-satu. Oke, ini kolom submit. Oke, bagaimana sih cara kita merubahnya ataupun cara menambah fitur-fitur yang lain? Kita kembali lagi ke bagian edit kontrak ya. Yang ini ya, yang ini kita save dulu ya, kita simpan karena ini tidak ada perubahan ya. Kita save dulu, terbitkan. Kita tinggal masuk di bagian edit kontak form saja. Oke, masuk di sini ya. Di bagian registrasi, misalkan kita merubahnya dulu ke bahasa Indonesia. Registrasi, misalkan istilah form registrasi. Oh iya, di sini sorry. Teman-teman bisa mengeditnya di sini ya. Di bagian skin. Di sini kan ada registration. Pilih bagian ubah. Maka tampil di bagian slider kanan di sini. Ya, teman-teman bisa merubahnya. Misalkan registrasi, klik selesai, sudah berubah ya, maka di sini juga akan otomatis berubah nanti ya. Kalau sudah di save, coba kita save dulu. Berubah nggak? Ya, formulir registrasi berubah. Jadi teman-teman fokus di bagian bawah sini. Terus kita merubah bagian nama ya, bagian nama sini. Oh sorry, bagian ininya tipenya. Ini bagian ini ubah. Name ini kan bahasa Inggris ya, kita berubahnya ke nama. Di sini juga klik selesai dulu. Lalu yang lainnya nama seperti alamat kita rubah dulu. Ya, kita rubah dulu pakai bahasa Indonesia saja. Alamat. Kita klik selesai. Oke, di sini juga ada provinsi dan lain sebagainya ya. Oh ya, di bagian alamat, misalkan alamatnya mau panjang, teman-teman bisa merubahnya ini sebagai teks area ya. Jadi teks area itu dia lebih meluas seperti kita mengisi pesan ya. Kalau teks sifatnya hanya pendek, teks area bisa merubahnya. Oke, nanti kita akan praktekkan. Cuman saya mau menghapusnya bagian ini. Misalkan mau bagian provinsi ini semua saya hapus ya. Hapus sama list-nya. Oke, di sini ada nomor telepon. Ya, misalkan nomor
telepon ataupun WhatsApp ya. Di sini teman-teman bisa mencentang bagian ini ya, tipe file ya, ini diharuskan ya. Jadi kalau teman-teman mencentang ini, pengunjung nanti mewajibkan harus mengisi nomor teleponnya ya. Kalau tidak dicentang, jadi ini opsional. Jadi ini opsional ya. Kalau tidak dicentang maka pesan tetap bakal terkirim. Kalau ini dicentang, terus teman-teman yang ngisi formnya tidak mengisi nomor telepon, maka pesan tidak akan terkirim. Jadi harus ini wajib sifatnya, gitu ya. Oke, klik selesai. Lalu masuk di bagian email ya. Ini email, udah email, terus message ini pesan ya. Pesan, misalkan kita edit dulu isi pesan ya, sini. Terus email isi pesan ya, bentuk tag area. Terus ini apa, referensi. Ini kita akan coba mengeditnya dulu. Ini tentang referensi, ini checklistnya wajib ya. Ini bisa ditambahin, misalkan ini sebagai referensi ya. Misalkan saya cobanya referensi. Oh, pembelajaran. Misalkan pembelajarannya pembelajaran metode lah, metode belajar. Metode belajarnya misalkan metode belajar. Ya, kita sebut metode belajarnya ya. Jadi kita misalkan mengisi dua opsi ya. Jadi ada salah satu yang wajib dicentang ya. Jadi pilihan misalkan metode belajarnya YouTube ataupun online ya, seperti ini. Terus yang bagian ini adalah offline misalkan. Oke, offline. Jadi nanti kita dicentang ya, salah satu mereka harus milih, mau pilih yang online ataupun yang offline. Oke, kita klik selesai dulu. Oke, masuk di bagian apa ini? Metode belajarnya ya. Lalu masuk di bagian drop down ya. Drop down ini misalkan kita jadi kelas belajarnya, misalkan drop down ini misalkan jenisnya jenis belajar, misalkan seperti ini. Jadi belajarnya yang pertama itu misalkan WordPress ya. Terus di sini misalkan opsi yang kedua tuh Blogger ya. Di sini misalkan Facebook. Jangan Facebook deh. Facebook enggak, Weebly lah ya, kalau nggak salah nih Weebly. Belajarnya mau yang WordPress, Blogger ataupun yang Weebly ya. Terus di sini kita centang. Selesai. Oke, selesai. Terus masuk lagi di bagian checkbox ya. Jadi teman-teman mau menghapus boleh, mau menambah boleh. Misalkan saya mau mengedit aja ya yang udah ada. Misalkan di sini bagian checkbox ini pertemuan. Misalkan di sini pertemuannya opsi yang pertama itu 3 jam. Misalkan yang opsi yang kedua jangan jam. Misalkan ini pertemuannya minggu. Sini misalkan Rabu. Misalkan yang ini Jumat. Ya. Klik selesai. Oke, kita akan coba bagian submitnya. Submitnya itu untuk pesannya ya. Misalkan bisa diganti dengan registrasi sekarang, misalkan seperti ini. Klik selesai. Terus di bagian Lorem Ipsum ya, kita coba cek dulu. Di bagian sini ini untuk keterangan tambahan ya. Kita bisa mengeditnya. Coba edit sini, misalkan data Anda
aman kami jaga. Nah, seperti ini, klik selesai. Setelah itu kita akan coba save dulu, simpan dulu, tersimpan belum? Ya, sudah tersimpan. Kita coba cek lagi di sini reviewnya, refresh. Formulir registrasi di sini kelas belajar website ya, nama, alamat, kota, nomor telepon, email, isi pesan. Ya. Di sini ada metode belajar online ataupun offline. Ini bisa dipilih salah satu ya. Terus di sini belajarnya, mohon maaf teman-teman, di sini hujan gede banget ya. Kalau nggak sedikit berisik, mohon maaf. Ini ada kelas WordPress, kelas Blogger, ada Weebly. Jadi bisa dipilih salah satunya. Oke, di sini pertemuannya mau hari Minggu, Jumat, ataupun Sabtu. Ya, tinggal dipilih di sini. Setelah itu, klik registrasi sekarang. Di sini juga ada file tambahan ternyata ya, upload file. Yang di bagian tadi, bagian bawah. Ini bisa dihapus juga teman-teman jika tidak perlu ya. Kita tinggal masuk di bagian mana yang tidak perlu. Ini apa? Oh, file. Ini file bisa dihapus dari bagian sini ya, bagian ininya bisa. Oke, coba klik simpan lagi. Jika sudah tersimpan, coba kita klik lagi refresh. Oke, teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya. Sudah beres ya, sampai sini sudah beres ya. Ada metode belajaran model dari checklistnya, ini salah satu harus dipilih, terus drop down-nya harus dipilih gitu ya. Terus ada checkbox-nya juga bisa gitu. Jadi antara checkbox yang atas sama yang bawah itu beda. Kalau ini pilih salah satu saja, jadi nggak bisa dua. Kalau yang bawah itu bebas ya, beberapa checklistnya. Oke, tinggal klik registrasi. Kita tinggal lanjut lagi ya ke setting bagian lainnya. Misalkan teman-teman di sini mau menambahkan bentar, di sini menambahkan misalkan jenis belajarnya ya. Jenis belajar kan cuma 3 gitu ya. Jenis belajar cuma 3. Kalau kita cek di sini, ini jenis belajar yang mana tadi? Nah, ini jenis belajar ya. Kita coba cek jenis belajar. Nah, di sini kan jenis belajarnya cuma ada 3 ya, tidak nambah yang lainnya. Nah, bagaimana cara menambahnya? Teman-teman cukup nambah dari sini aja ya. Nah, dari sini jenis belajar ya kan. Weebly kita kasih ya, di video sebelumnya sudah pernah saya jelasin. Tinggal kasih tanda kutip aja seperti ini, samain. Misalkan mau nambahin apa, YouTube misalkan ya, ini contoh ya, YouTube marketing. Nah, seperti ini udah cukup, ini aja ya. Yang penting ada tanda kutip duanya. Kita coba save, tersimpan. Coba kita refresh di sini ya, pas YouTube-nya ada nggak di sini jenis belajarnya. Coba cek. Nih, ada ya. Oke, kita balik lagi. Kita cek coba tadi yang kelas jenis. Nih, sini tidak muncul ya. Nah, jika teman-teman ada yang memilih, misalkan ada pilihan lainnya, misalkan kayak gimana ya, ada kolom kosong, misalkan di bagian ini, misalkan di bagian jenis belajar, atau dikasih pertemuan, misalkan ada kosong ya, jenis lainnya, misalkan teman-teman bisa memilihnya seperti ini. Masuk lagi ke settingan yang tadi, misalkan jenis belajarnya, ya, masuk di sini. Di sini bisa tambah teman-teman add folder as last option. Jadi ada kolom khusus untuk kelas selain yang kita cantumkan di sini. Misalkan kita contoh klik selesai. Ya, kita coba simpan dulu, jangan lupa kalau merubah ini. Ya, setelah itu kita muncul nggak di sini. Nih, ada order ya. Kita coba klik save dulu. Jadi ada dua save-nya, save di bagian style ini, ya, terus save di bagian yang atas. Jika sudah tersimpan, kita coba kali refresh lagi yang ini halamannya. Nih, seperti ini ya. Nih, jadi ini pilihan lainnya, misalkan bebas memilih apa gitu ya. Oke, jadi selain yang ini, si pengunjung bebas memasukkan jenis belajar yang lainnya yang dia inginkan gitu. Oke, gitu aja teman-teman. Oh iya, kita lupa belum setting yang ini ya. Nah, di bagian marketingnya sama seperti di video sebelumnya ya. Saya akan coba di sini akan memasukkannya default aja lah ini ya.
teman-teman juga bisa menggantikan email yang lainnya ya, misalkan yang email yang sering teman-teman buka ya. Cuman di sini bagian formnya saya kasih ya biarkan saja. Di bagian subjeknya saya kasih misalkan ini tentang apa, kelas belajar website ya. Jadi biar subjek ini biar saya tahu, oh ini email yang masuk tuh untuk form yang kelas belajar website gitu ya. Kalau dikasih ini aja deh, formulir kelas belajar website. Nah seperti ini ya. Terus di bagian additional header-nya teman-teman harus diisi ya emailnya. Misalkan email yang saya pakai saungdigitalnet@gmail.com. Jadi seperti ini ya, harus diisi. Terus yang atas juga saya kasih yang ini deh. Kita copy emailnya yang kasih yang ini. Ya. Jadi biar sama-sama ya. Terus di bagian message body-nya ya seperti biasa. Di sini subjeknya saya mau kasih yang ini aja. Biar saya gampang ya ngeceknya. Kalau ini adalah formulir tentang kelas belajar website. Terus di sini message body-nya saya kasih ambil dari sini ya. Jadi misalkan data yang ini kita masukkan lagi di sini. Di sini kan perlunya ada nama, alamat, kota, nomor telepon, email, isi pesan ya. Jadi teman-teman harus di copy dulu satu-satu. Ini bisa semuanya bisa ya. Terserah teman-teman, kalau pusing misalkan gini aja ya. Misalkan gini deh contoh simulasinya. Di sini kan kita perlu ada namanya masuk data si pengunjung ya, si pengisi data. Misalkan nama, nama terus apalagi nih, alamat, kota ya. Teman-teman tinggal copy-copy saja di sini. Ya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Kalau mau cepat ya tinggal copy dari sini. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman, jadi data yang tadi di sini harus dimasukkan kodenya ya. Misalkan untuk nama, di sini kan sudah ada ya. Untuk nama itu kodenya apa ya? Bisa cek di sini. Untuk nama berarti teks 814 ya. Teman-teman bisa copy dari sini bisa ataupun dari sini bisa. Kodenya 8 yang 14. Misalkan berarti yang ini. Ini teman-teman copy ya. Sini untuk yang bagian nama ya, paste di sini. Terus untuk alamat di sini alamat apa? 271. Ya, berarti yang ini. Oke. Seperti ini. Teman-teman silakan tinggal dicek sama yang lainnya ya. Kalau kelamaan nanti ini saya mau percepat. Kota 802. Oke, kota 802. Terus untuk yang nomor telepon tuh kodenya tel ya. Biasanya tel, kita cek bagian 6501651. Kita masuk kode teleponnya 51. Terus untuk yang emailnya biasanya ada kode email di sini. Oke. Tekan email. Terus untuk yang isian pesan, berarti isian pesan masuknya teks area kalau nggak salah. Isian pesan masuknya teks area 614. 614 berarti masuk yang ini ya, kodenya yang ini. Pesan kode di sini. Metode belajar di sini kodenya metode belajar itu radio 811. Radio 811 ini bisa dimasukkan. Untuk yang metode belajarnya. Ya, terus di sini ada jenis belajar, berarti bagian select 18 ini ya. 815. 815 set ini. Untuk yang jenis belajarnya. Terus untuk yang pertemuannya kita cek lagi. Pertemuan
berarti 861 checkbox modelnya. Oke, di sini kita cek dulu jenis belajar select 18. Ada yang checkbox. Metode belajar radio ini checklist ya. Terus yang jenis belajar ini select salah satunya. Tapi di sini juga ada order ya, ada pilihan lainnya. Bisa kasih kode juga. Ini order. Berarti order itu tadi yang di bagian jenis belajar ya. Jadi di bawah jenis belajar kita masukkan kode ini. Jenis belajar ya di sini. Nah, bisa kasih tanda lainnya misalkan. Ataupun jenis lainnya. Belajar lainnya. Nah, seperti ini. Jadi ini kodenya harus disantumkan di sini. Terus ada yang kelewat ya. Checkbox pertemuan ya udah di checkbox ini belajar. Oke, kita akan tes dulu ya. Kita akan tes, coba akan kita save dulu. Kita save, kontak form sudah tersimpan. Kita coba cek di bagian halamannya, kita refresh. Kita bakal isi datanya ya. Kita akan baca isi simulasinya. Kita akan coba masukkan nama. Sumirat misalkan, alamatnya Cianjur. Misalkan ya. Selatan, kotanya Cianjur. Terus teleponnya 8 5 3 4 5 6 7 8 9. Terus emailnya misalkan menggunakan gmail.com. Pesannya ini cuma tes home style ya, gampang. Contoh pesannya. Terus di sini ada metodenya, saya memilih online. Terus jenis belajarnya misalkan blogger ya. Terus kalau mau diisi misalkan di sini contohnya bisa diisi blogger sama Facebook misalkan, Facebook marketing. Ya, sini kita coba masuk ke datanya. Terus pertemuannya misalkan hari Minggu. Lalu klik registrasi. Thank you for your message has been sent. Kita coba cek masuk gak di bagian, oh ya ini coba. Di bagian, nih ya. Di bagian ini ya. Karena kita menggunakan emailnya yang Saung Digital.net ya. Kita masuk, Saung Marketing sebagai nama judul website ya. Jadi kita tahu website datanya dari website Saung Marketing. Terus ini subjeknya, ini tentang formulir kelas belajar website gitu ya. Kita coba cek lagi di sini. Di sini, ini namanya ya, gak dimasukin kodenya, nanti ada yang kelewat, bisa kita setting. Ini subjeknya, terus ini datanya ya. Jadi yang masuk nama, alamat, kota, telepon sudah masuk, email masuk, isi pesan masuk, metode belajar masuk, ya jenis belajar juga masuk, belajar lainnya juga masuk ya. Terus pertemuan juga masuk. Jadi ini masuk semua ya. Yang tidak yang ini ya. Karena ini belum disetting. Kita balik lagi ke awal. Ada yang kelewat settingnya. Tinggal masukkan di bagian your name ya. Nanti tinggal nama itu kodenya apa ya. Sebenarnya di bawah sudah ada sih nama ini ya. Nah, di sini tinggal masukkan aja di sini. Cuma double, kalau mau dihapus juga nggak apa-apa yang bawah. Terus alamat email. Ya, seperti ini ya, tinggal save, udah jadi ya. Mau dihapus juga nggak apa-apa sih, ini bisa ya. Oke, gitu aja ya teman-teman. Bagaimana cara membuat
kontak form ya di website dengan berbasis WordPress ya, dengan bantuan plugin yang namanya Kontak Form 7 Skin ya. Jadi inilah fungsinya. Teman-teman silakan tinggal mengkreasikan sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton. Namun sebelum menutup video ini, silakan teman-teman bantu support dengan cara klik tombol subscribe di bagian bawah video ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.